Bab 677. Keilahian dari jiwa pedang. Di domain mati, Sanderye sedang mengayunkan jiwa pedang di tangannya dengan gila-gilaan saat ini. Setelah aktivasi dua kekuatan garis keturunan, dan dengan dukungan dari Maya Ao, kekuatan pedangnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setiap ayunan pedang dapat mengobrak-abrik ruang dan waktu di lapangan, hanya dalam sekejap mata. Ruang dan waktu di sekitarnya dipenuhi lubang, dan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tapi dalam sekejap, ruang dan waktu tersebut akan kembali normal, seolah-olah tidak pernah terputus. Sanderye tidak menyerah begitu saja. Sanderye melakukan peretasan selama sehari semalam penuh, tapi pada akhirnya dia masih belum bisa sepenuhnya mendobrak waktu dan ruang di lapangan. Pada saat ini, Sanderye dengan cepat menghentikan dirinya sendiri, karena dia mendapati bahwa dia menjadi semakin gelisah dan karena garis keturunan iblis gila, sifat lekas marah ini menjadi semakin intens, akhirnya membuatnya perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Setelah menyadari adegan ini, Sanderye berhenti dengan cepat, tidak berani terus menghunus pedangnya. Ketika dia berhenti, lingkungan sekitar kembali menjadi sunyi senyap. Sanderye duduk dan perlahan menutup matanya. Di sekelilingnya, kekuatan garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya melonjak, yang sangat menakutkan. Setelah sekian lama, kekuatan garis keturunan di sekitar Sanderye berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah sekian lama, Sanderye perlahan membuka matanya. Saat ini, dia telah sepenuhnya kembali normal. Dia tidak menyangka tempat ini akan begitu menakutkan. Bahkan kalau dia menggunakan semua kartunya, dia tetap tidak berdaya. Apakah dia akan terjebak di sini selamanya? Sanderye mengerutkan keningnya dalam-dalam. Maya Ao tiba-tiba berkata, coba dengan domain pedang. Domain pedang. Setelah Sanderye terdiam beberapa saat, dia mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, domain pedang muncul langsung di lapangan. Tapi, detik berikutnya, seolah dia dipukul dengan keras, dia mundur dengan keras dan darah muncrat dari mulutnya. Sanderye kaget. Maya Ao buru-buru bertanya, ada apa? Sanderye berkata dengan sungguh-sungguh, domain pedang hancur begitu muncul. Maya Ao bingung, kenapa ini bisa terjadi? Sanderye melihat sekeliling dan kemudian berkata, ini juga seharusnya sebuah domain, tetapi domain aku tidak sekuat milik pihak lain, jadi ditolak begitu muncul. Saat dia berbicara, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan merasakan sekelilingnya dengan hati-hati. Lambat laun, dia semakin merasa bahwa ini adalah sebuah domain. Dia berada di domain seseorang. Domain siapa itu? Ini sangat kuat. Wajah Sanderye menjadi gelap. Ini adalah pertama kalinya dia melihat domain yang begitu kuat. Domain ini membuatnya sedikit tidak berdaya, dan dia tahu bahwa ini adalah saat pihak lain tidak mengambil tindakan. Kalau lawan mengambil tindakan, dia bukan lawannya sama sekali. Kekuatan lawan jauh melebihi miliknya. Setelah memikirkan hal ini, Ye melihat sekeliling, sedikit kerumitan muncul di matanya. Pada saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya dan lemah, karena dia tahu betul bahwa domain di depannya jelas bukan sesuatu yang bisa dia hancurkan sekarang. Bahkan ketika pihak lain belum mengambil tindakan, kalau pihak lain mengambil tindakan, dia tidak memiliki peluang sama sekali. Meskipun dia merasa tidak puas, inilah faktanya. Ternyata seringkali, kamu tidak bisa mencapai sesuatu kalaupun kamu bekerja cukup keras. Kenyataannya seringkali kejam, meskipun kamu bekerja cukup keras, kamu mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Sanderye tiba-tiba tersenyum dan berkata, senior, aku bukan lawanmu, aku mengaku kalah. Mengaku kalah. Begitu suara itu terdengar, kekuatan pedang tak tertandingi di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan jiwa pedang perlahan melayang. Jiwa pedang berubah. Jiwa pedang ini melayang perlahan, seperti air pasang. Dalam sekejap, seluruh area sekitarnya berubah menjadi lautan jiwa pedang yang mendidih. Jiwa seperti air pasang. Mata Sanderye perlahan tertutup. Lambat laun, jiwa pedang di sekelilingnya berubah menjadi pedang dan menebas semua penjuru.
Jiwa pedang melahirkan roh. Kalau kita membicarakannya dari segi ranah, itu adalah ranah Shinto. Dengan kata lain, jiwa pedangnya memiliki keilahian tersendiri. Di suatu tempat di langit berbintang, mereka berdua sedang memperhatikan Sander Ye dalam kegelapan. Itu adalah Master Pedang Dunia dan wanita bergaun polos. Master Pedang Dunia menatap Sander Ye dan berkata dengan lembut, "Keilahian." Wanita bergaun polos itu terdiam dan tidak menghentikannya. Bagaimana kita bisa mengetahui hakikat manusia tanpa masuk ke dalam keilahian? Kemanusiaan sejati artinya setelah memasuki keilahian, kamu tetap bisa menjaga kemanusiaan kamu, menjaga hati yang sejati, dan berpegang teguh pada diri sendiri. Tanpa mengalami keilahian, apa yang disebut kemanusiaan tidak ada artinya. Aku sudah mencapai puncaknya, tapi aku rela kembali menjadi orang biasa, bukan karena aku hanya bisa menjadi orang biasa, jadi aku menjadi orang biasa. Salah satu alasan kenapa Wan ingin mencapai 100% keilahian adalah ini. Hanya ketika dia benar-benar memasuki keilahian dan kembali ke sifat manusia barulah dia dianggap berhasil. Sayangnya, dia gagal. Wanita bergaun polos menatap Sander Ye. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia memahami prinsip-prinsip ini. Tapi, Sander Ye mungkin tidak mengerti. Tapi saat ini Sander Ye harus memahaminya dan menyadarinya sendiri. Hanya apa yang kamu sadari adalah milik kamu sendiri. Keilahian. Ketika Sander Ye menyadari bahwa jiwa pedangnya memiliki keilahian, dia terkejut. Karena dia tidak bisa mengembangkan keilahian sendiri. Dia mulai menekan jiwa pedangnya. Tapi, begitu dia mulai menekannya, dia merasa jiwa pedangnya menolak. Melawan. Sander Ye benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Kekuatan pedang tak tertandingi tidak pernah melawannya, tetapi pada saat ini, jiwa pedang ini ternyata menolaknya. Pada awalnya, Sander Ye sangat marah, karena jiwa pedangnya berani melawannya, seperti putranya yang mulai melawannya. Tepat ketika Sander Ye hendak menekannya dengan paksa, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menekan jiwa pedang? Jiwa pedang itu memang miliknya. Itu seperti putranya. Saat ini, itu seperti pemberontakan putranya. Ketika seorang anak tumbuh besar, secara alami dia memiliki banyak ide. Tidak mungkin dia hidup persis sesuai keinginan kamu. Setelah memikirkan hal ini, Sander Ye terdiam untuk waktu yang lama, kemudian mencoba berkomunikasi dengan kekuatan pedang tak tertandingi. Melihat bahwa Sander Ye tidak lagi menekan dengan paksa, kekuatan pedang tak tertandingi perlahan-lahan menjadi tenang, kemudian mengepung Sander Ye, sepertinya memberitahu Sander Ye sesuatu. Setelah sekian lama, Sander Ye terdiam. Kekuatan pedang tak tertandingi sangat senang. Dia menyukai perasaan ini. Setelah menjadi keilahian, dia bukan lagi sekedar pedang, dia memiliki kecerdasan spiritual dan bisa dikatakan sebagai kehidupan yang benar-benar baru. Bahkan tidak perlu lagi melekat pada Sander Ye. Tentu saja, itu lahir karena pemikiran dan niat Sander Ye. Bahkan kalau sekarang berada pada level yang lebih tinggi dari Sander Ye dapat menghancurkannya kapan saja selama Sander Ye mau. Hanya berkat Sander Ye, dia bisa memiliki kekuatan pedang tak tertandingi. Kalau keyakinan Sander Ye runtuh, kekuatan pedang tak tertandingi akan hilang dalam sekejap. Setelah berkomunikasi dalam waktu yang lama, Sander Ye berkata dengan lembut, "Keilahian adalah keilahian. Setelah memasuki keilahian, aku percaya bahwa pada akhirnya aku akan tetap menjadi diriku sendiri." Setelah mendapatkan pengakuan Sander Ye, kekuatan pedang tak tertandingi tiba-tiba melonjak ke langit dengan cahaya pedang. Dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitarnya langsung terkoyak, dengan ribuan cahaya putih. Tingkatkan lagi. Di langit berbintang, senyuman muncul di wajah wanita bergaun polos tanpa disadari. Kalau Sander Ye menekannya dengan kuat, kekuatan pedang tak tertandingi tidak bisa membuat masalah apapun, tapi Sander Ye akan mengambil banyak jalan memutar. Sifat manusia. Ya, tujuannya adalah untuk mengejar kemanusiaan,
tetapi kemanusiaan tanpa mengalami keilahian tidak ada artinya. Saat ini, Sander Ye mungkin tidak memahami kebenaran ini, tapi dia sangat yakin bahwa meskipun dia menjadi dewa, dia akan tetap bisa menjadi dirinya sendiri pada akhirnya. Hati Tao lebih bertekad. Ini juga yang menjadi alasan kenapa kekuatan jiwa pedangnya bisa ditingkatkan lagi. Di domain hitam, Sander Ye merasakan kekuatan pedang tak tertandingi melonjak di sekelilingnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti kenapa begitu banyak orang mengejar keilahian. Karena keilahian sangat kuat. Pada saat ini, kekuatan pedang tak tertandingi benar-benar telah mengalami transformasi kualitatif yang sangat berbeda dari sebelumnya. Perasaan ini semakin kuat, bahkan dia merasa sangat bahagia. Selamat. Pada saat ini, suara misterius tiba-tiba muncul di lapangan. Saat suara ini terdengar, cahaya putih tiba-tiba jatuh di depan Sander Ye. Di dalam cahaya putih itu ada sebuah pintu. Di dalam pintu itu duduk seorang wanita mengenakan jubah hitam, dengan rambut putih, dan tangannya disembunyikan di bahunya yang lebar. Saat ini, wanita itu sedang menatapnya. Sander Ye tahu bahwa domain ini adalah milik wanita di depannya. Dia sedikit menangkupkan tinjunya dan berkata, "Senior." Wanita itu menatap Sander Ye, jiwa pedang telah memasuki ranah Shinto, kenapa harus ditekan? Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, para tetua di keluargaku pernah berkata bahwa aku harus mengikuti jalan kemanusiaan, bukan keilahian. Setelah wanita itu terdiam cukup lama, dia berkata, apa ranah para tetua di keluargamu? Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, mereka bilang mereka tidak mengolah ranah mereka. Alis wanita itu sedikit mengernyit, buka jalan lain. Sander Ye sedikit bingung, apa artinya membuka jalan lain? Wanita itu memandang Sander Ye, itu berarti kamu punya caramu sendiri dan mengultivasi dirimu sendiri. Sander Ye bertanya, 100% keilahian. Wanita itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Sander Ye bingung. Wanita itu tiba-tiba mengarahkan jari putihnya ke kepalanya, apakah kamu mengerti? Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, sekarang aku mengembangkan keilahian dan kemanusiaan, aku sebenarnya mengikuti jalan orang lain, bukan? Wanita itu sedikit terkejut dengan pemahaman Sander Ye. Sander Ye bertanya lagi, tetapi para tetua di keluarga pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang pernah mengembangkan sifat manusia. Wanita itu berkata, ada orang yang telah mengamalkannya, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Sander Ye berkedip, apakah ini sulit? Wanita itu memandang Sander Ye, sebagai contoh yang sangat sederhana, banyak orang tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tetap melakukan kesalahan. Sander Ye bertanya, misalnya. Wanita itu berkata dengan tenang, seperti bunuh diri. Sander Ye tercengang. Wanita itu berkata dengan lembut, di antara manusia, banyak orang yang tahu bahwa ini tidak boleh dilakukan, tetapi mereka tetap tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena itu akan terasa menyenangkan. Selama dia bisa menahan diri, dia akan mengalahkan keilahian sendiri dan kembali ke sifat manusia. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye, tapi, sangat sedikit orang yang bisa melakukan ini, menurutmu kamu? Sander Ye berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak akan melakukan hal semacam ini, Tuan Pagoda dapat bersaksi. Pagoda kecil. Bersambung.